Dahulu sebelum Islam datang, perempuan dan anak-anak tidak punya hak waris. Yang punya hak waris adalah laki-laki dewasa yang pandai berkuda dan jago memainkan senjata. Kenapa? Kegemaran orang-orang terdahulu berperang. Mereka itulah yang mendapat hak waris. Sementara perempuan, anak kecil dianggap tidak punya hak waris. Masya Allah, begitu diskriminatif. Turun ajaran Islam, aturan Allah soal waris jelas. Anak baik laki maupun perempuan dapat haknya. Di masyarakat umum pengetahuan tentang harta waris ini masih sangat minim. Mungkin peserta kajian pada malam hari ini tuh udah penasaran, Ustaz. Ilmu-ilmu apa nih tentang harta waris yang mesti mereka ketahui? Mungkin waktu dan tempat langsung aja, Ustaz. Saya persilakan, Ustaz. Makasih Mas Gela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Makasih Mas Dela. Bisa diklik di materi saya yang slide pertama. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Dela, salah satu ilmu yang sekarang sudah mulai hilang itu adalah ilmu waris. Bahkan tidak dilirik. Kenapa kok tidak dilirik? Banyak orang yang kemudian merasa kepentingannya akan terganggu kalau pakai ilmu waris. Kalau saya pakai ilmu waris, wah ini kepentingan saya pasti terganggu. Maka ya, dibandingkan saya pakai ilmu waris tapi kemudian saya kepentingannya terganggu, mending nggak usah sama sekali. Kita ada jalur hukum, itu saja yang ditempuh. Itu yang pertama. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Anil A'raj, dari Al-A'raj, qala Rasulullah SAW, Rasulullah pernah berkata kepada Abu Hurairah, beliau mengatakan, Ya Aba Hurairah, ta'allamul fara'id wa'allimuha. Wahai Abu Hurairah, belajarlah kamu ilmu waris, ilmu fara'id, dan ajarkanlah ilmu itu kepada manusia. Kenapa? Fa innahu nisful ilmi. Karena ilmu waris itu adalah separuh dari ilmu. Wa innahu yunsa, ini. Ilmu waris itu adalah ilmu yang sering dilupakan dengan sengaja oleh manusia. Wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Ilmu waris adalah ilmu pertama yang kelak akan dicabut dari umatku. Jadi kalau kita lihat, memang ini sudah menjadi prediksi Rasulullah, bahwasanya ilmu waris itu nanti menjadi ilmu yang pertama kali dilupakan, bahkan pertama kali nanti akan ditinggalkan. Itu waris. Maka kalau kita bicara sholat, semua orang pasti kenal sholat. Kita bicara tentang bagaimana puasa, semua orang bisa tahu tentang puasa. Tapi kalau bicara bagaimana waris, itu mungkin dari sekian banyak orang hanya sekilas, hanya sekedar 1, 2, 3 orang yang kemudian mengerti. Karena memang ilmu ini, ilmu yang kata Rasulullah adalah ilmu yang memang sengaja dilupakan. Orang sekarang itu lebih berpikir, saya mending bayar pengacara, saya dapat banyak dibandingkan saya mendapatkan hak saya. Itu yang kemudian kenapa belajar ilmu waris ini kemudian menjadi satu hal yang wajib. Kemudian ilmu waris ini dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW di slide selanjutnya dari Abdullah bin Mas'ud, ta'allamul Qur'an wa'allimuhun nas wa ta'allamul fara'id wa'allimuhun nas. Kata Rasulullah SAW, belajarlah Al-Quran, ajarkanlah Al-Quran, belajarkanlah faraid, ilmu waris, ajarkanlah ilmu waris. Jadi Rasulullah SAW mensejajarkan belajar waris itu dengan belajar Quran. Maka seharusnya idealnya anak kita itu kecil, ngerti Quran juga ngerti ilmu waris. Tapi sekarang kita sudah sangat jarang orang yang kemudian ngerti ilmu waris, hanya beberapa orang. Fa inni mru'un maqbudun wa innal ilma sayuqbadu wa tadhharul fitan. Ini kata Rasulullah SAW. Kalau sudah tidak ada orang yang mengerti warisan, maka kata Rasulullah SAW, wa tadhharul fitan, akan terjadi fitnah.
Fitnah itu kata Rasulullah SAW, wa fitnatu ummati al-mal. Fitnah terbesar umatku itu adalah harta. Maka banyak orang yang kemudian teman dekat itu bisa jadi musuh gara-gara harta. Biasanya kalau kita usaha bareng ya, kalau usahanya masih merintis itu Masya Allah raket. Coba nanti kalau usahanya sudah mulai membuahkan hasil, itu kadang-kadang sudah berbeda. Memang harta itu seperti itu. Termasuk persaudaraan. Maka sering kita melihat ada kemudian kakak bermusuhan, bahkan saling bunuh dengan adiknya, gara-gara waris. Ada seorang orang tua dengan anaknya bertikai gara-gara waris. Kemudian ada banyak sekali, kemudian keluarga besar itu jadi retak, jadi bermusuhan, bahkan turun-temurun gara-gara waris. Masya Allah. Makanya ini yang kemudian ilmu yang memang prediksi Rasulullah sudah mengatakan ilmu yang akan sengaja dilupakan, ilmu yang akan ditinggalkan, dan inilah kemudian akan menimbulkan banyak fitnah. Dan sekarang memang terbukti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kata Rasulullah SAW, hatta yakhtalifal ithnan fil faridah la yajidan may yaqdi biha. Sampai-sampai nanti akan ada satu masa ketika ada orang bertikai, itu tidak menemukan orang yang kemudian mengerti untuk menyelesaikannya. Tapi ini seterusnya sudah tidak, sekarang masih belum ya. Kita sudah masih banyak orang yang kemudian mengerti waris, meskipun itu tidak mendalam. Inilah kenapa ilmu waris itu adalah ilmu yang kemudian wajib kita pahami bersama, karena ini yang kemudian akan menjadikan kita selamat dunia akhirat pun. Yang ketiga, yang ini saya sampaikan, warisan ini kalau nggak benar, ini akan menjadi dosa turun-temurun. Jadi kalau warisan ini tidak benar, maka ini akan menjadi dosa turun-temurun. Contoh, ada orang tua yang kemudian punya ahli waris, kemudian waris ini kemudian tidak diwaris sesuai dengan ketentuan syariat. Maka yang terjadi adalah ada haknya ahli waris lain diambil oleh ahli waris satunya. Dan ini kemudian kalau tidak diselesaikan, dosanya akan turun-temurun. Contoh, ada aset, yang aset ini seharusnya punya adiknya, dikuasai oleh kakaknya. Kemudian kakaknya ini punya anak, anaknya menguasai asetnya dari bapaknya, yang seharusnya bukan bapaknya. Ini nanti sampai cucunya. Maka dosanya kalau kemudian kita tidak sampai kemudian waris ini dilakukan dengan benar, bisa jadi nanti dosanya turun-temurun. Dari bapak turun ke anak, anak turun ke cucu, terus seperti itu. Selagi kemudian ini ada hak orang yang di atas yang belum selesai. Makanya kenapa dalam ayat Al-Quran ketika Allah sudah menjelaskan tentang warisan, Allah kemudian mengatakan tilka hududullah, itulah ketentuan Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Orang yang kemudian mentaati ketentuan Allah dalam hal waris ini, maka dia akan oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kata Allah, wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang kemudian tidak melaksanakan hukum waris itu, dia melanggar haknya Allah, maka dia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Masya Allah ya. Jadi ada beberapa dosa, bukan syirik, tapi oleh Allah itu disebutkan dengan kekal di neraka. Salah satunya adalah ketika kita tidak melaksanakan hukum waris dengan sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian memang agak ini, di hukum waris itu agak ini. Jadi ada beberapa dosa yang oleh Allah ancamannya kekal. Meskipun kata ulama ini tidak sampai kekal seperti orang kafir, tapi begitu sangat pentingnya ilmu waris sampai Allah kemudian mengatakan orang yang kemudian mendurhakai Allah dan melanggar ketentuannya dalam hal waris, yudkhilhu naran khalidan fiha, dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan dia kekal di dalamnya. Ini yang kemudian harus kita pahami bersama. Pun para jamaah yang saya muliakan, sebelum kita bicara waris, sebenarnya kita perlu bicara harta, hak-hak yang kemudian terkait dengan harta warisan. Jadi kalau ada orang meninggal, sebelum dibagi waris itu seharusnya di slide selanjutnya ada beberapa yang harus diselesaikan. Apa saja yang harus diselesaikan? Jadi kalau ada orang meninggal, si A meninggal, maka A ini meninggal sebelum dibagikan warisannya kepada keluarganya, maka ada 4 hal yang harus diselesaikan. Apa itu? Yang pertama, hak yang terkait harta langsung. Contoh, dia punya harta yang wajib zakat.
kok belum dizakati. Sebelum kemudian dibagi warisnya, zakatnya harus ditunaikan dulu. Kemudian gadai, dia punya mobil yang dia punya hutang, yang hutang ini kemudian dijadikan jaminan mobilnya, maka mobilnya ini tidak boleh diwaris sampai kemudian hak-hak yang terkait tentang jaminan ini kemudian diselesaikan. Yang ketiga, biaya perawatan mayit itu juga harus diselesaikan dulu. Jadi sebelum diwaris, maka biaya-biaya perawatan itu yang kemudian harus diselesaikan. Mulai dari kafan, pemandian, pemakaman, kalau itu butuh biaya, itu diambilkan dari harta waris. Yang ketiga, pembayaran hutang. Maka tidak boleh dibagi warisan itu sebelum hutangnya si mayit ini selesai. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, mayit itu akan kemudian digantungkan dengan hutangnya. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah melihat ada orang yang kemudian punya hutang, ya, Rasulullah itu tidak mau mensolati. Karena apa? Karena ada kaitannya dengan orang. Ada suatu ketika Rasulullah SAW itu kemudian melihat ada orang ditanya, saya mau mensolati dia, apakah punya hutang? Punya. Maka Rasulullah tidak sholat. Kemudian ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, engkau sholati dia, nanti saya yang akan menjamin hutangnya dia. Maka Rasulullah SAW kemudian sholat. Setelah selesai sholat, Rasul itu selalu tanya, apa sudah dibayar hutangnya? Terus gitu. Sampai orang ini kemudian mengatakan, sudah ya Rasulullah. Seperti itulah kemudian si mayit ini merasa dingin karena hutangnya selesai. Maka warisan itu tidak boleh dibagi sebelum hutang itu tuntas. Jadi tidak boleh warisan itu kemudian digunakan sebelum hutangnya si mayit ini tuntas. Kenapa? Ini adalah hartanya mayit yang mayit lebih berhak untuk menikmatinya ketika meninggal. Dengan cara apa? Hutangnya selesai semua. Maka ini yang kemudian harus diselesaikan sebelum warisan itu diselesaikan. Kemudian yang nomor 3, wasiat. Nanti akan saya bedakan, ada wasiat, ada harta, ada hibah, pemberian, ada waris. Ini 3 hal yang berbeda. Yang keempat, sebelum warisan itu dibagi, maka wasiat-wasiat si mayit harus diselesaikan. Kalau itu tidak mencapai sepertiga, nanti kita bicara tentang wasiat seperti apa. Pun. Nah, lanjut ya, ketentuan wasiat. Wasiat itu apa? Jadi ada waris, ada wasiat, ada pemberian. Itu beda. Kalau saya bilang sama seseorang, nanti kamu akan saya kasih harta kalau saya meninggal, itu namanya wasiat. Jadi wasiat itu adalah pemberian, baik itu benda atau manfaat, sifatnya sukarela, tapi dikaitkan ketika selesai meninggal. Diberikannya ketika hidup, tapi pelaksanaannya setelah meninggal. Ini namanya wasiat. Oke. Kalau waris, itu adalah harta yang kemudian ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Bedanya apa dengan wasiat? Nanti akan saya jelaskan. Apa bedanya dengan pemberian? Kalau pemberian, diberikan waktu hidup, dieksekusi waktu hidup. Saya punya mobil, saya berikan kepada salah satu anak saya. Saya berikannya waktu saya sehat, waktu saya hidup, saya eksekusi berikan waktu hidup. Itu namanya hibah. Maka kalau orang yang meninggal, ini sudah bukan haknya ahli waris yang lain, ini haknya si anak. Itu hibah. Jadi ada hibah. Beda dengan begini, nak, aku mati, tolong mobil ini dijadikan operasional pesantren. Berarti dia memberikannya waktu hidup, tapi dikaitkan nanti setelah meninggal pelaksanaannya. Itu namanya wasiat. Wasiat. Jadi ada wasiat, ada hibah, ada waris. Itu hal yang sangat berbeda. Pun, itu wasiat. Makanya kata ulama, wasiat itu adalah tamlikun mudhafun ila ba'dal maut bi tariqit tabarru' sawa'un kana dzalika fil a'yan aw fil manafi'. Memberikan sesuatu waktu hidup tapi dikaitkan dengan setelah meninggal. Itu namanya wasiat. Nah, wasiat itu ada 2. Ada wasiat kepada ahli waris, ada wasiat kepada non ahli waris. Saya wasiat ke anak saya, nanti kalau saya meninggal rumah ini punya anak saya yang pertama. Itu namanya wasiat. Kalau dia mengatakan pemberiannya setelah meninggal. Beda dengan ini. Nah, iki umah tak kekno awakmu saiki. Itu berarti hibah. Tapi kalau saya ngomongnya aku mati, umah iki te anakku. Berarti namanya wasiat. Wasiat kepada ahli waris. Karena anak termasuk ahli waris. Maka kata Rasulullah SAW, la wasiyata liwarithin illa ayyujizal warathah. Wasiat kepada ahli waris tidak diperkenankan kecuali mendapat persetujuan ahli waris yang lain. Jadi kalau umpama ya, ada anak 5, si bapak ngomong,
mek aku mati umah iki te anak sing pertama. Maka kalau anak yang lain tidak sepakat, tidak bisa. Karena itu bentuknya wasiat dan wasiatnya kepada ahli waris. Paham ya? Itu wasiat. Meskipun ya kalau kita bicara apa ya, bicara tata krama umpama anak ya wis ini wasiatnya bapak, itu beda. Tapi andaikan si anak yang lain tidak mau, itu haknya dia. Meskipun idealnya ya dia harusnya ngerti ke bapaknya, tapi tidak wajib. Jadi andaikan anak yang satu aja anak yang nggak setuju, maka nggak bisa. Wasiat ini ya, wasiat ya. Kenapa? Karena itu adalah pemberian yang dikaitkan dengan setelah mati. Itu sudah tidak bisa jadi wasiat untuk ahli waris. Maka nanti masuknya ke warisan. Ada wasiat untuk non ahli waris. Contoh, saya wasiat rumah saya ini kalau meninggal tolong dijadikan masjid. Berarti wasiat kepada masjid, bukan ahli waris. Saya kemudian punya seorang guru, yang guru saya ini butuh untuk pembangunan lembaga pendidikannya. Saya bilang kepada anak saya punya tanah, yang tanah ini kalau saya mati, tolong tanah ini diberikan kepada beliau untuk dijadikan pesantren. Ini namanya wasiat. Termasuk wasiat non ahli waris adalah wasiat ke anak angkat. Nanti saya jelaskan, anak angkat itu bukan ahli waris. Maka dia untuk warisan tidak dapat, tapi bisa dapat lewat jalur hibah atau jalur wasiat. Contoh, ada orang yang punya anak angkat. Kalau saya mati, maka rumah ini akan saya tolong berikan kepada anak angkat saya. Itu namanya wasiat. Untuk wasiat kepada selain ahli waris itu diperkenankan dengan catatan tidak lebih sepertiga. Contoh, tanpa persetujuan. Kalau kurang dari sepertiga tanpa persetujuan sudah wajib dikasihkan. Tapi kalau lebih sepertiga, maka itu wajib dapat persetujuan ahli waris. Okay. Contoh, dia punya rumah cuma satu. Asetnya nggak ada. Okay? Punya rumah cuma satu, asetnya nggak ada. Bapaknya ngomong, aku mek mati, umah iki dibuat semenjadi masjid. Ternyata total aset rumah ini dengan warisan yang lain itu mencapai separuh. Maka tidak bisa yang semuanya, maka harus ini dikeruskan. Yang bisa kemudian dieksekusi hanya sepertiga. Paham ya? Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis riwayat muttafaq alaih Imam Bukhari Muslim. Sa'ad bin Abi Waqqas itu punya harta banyak. Beliau mengatakan, ya Rasulullah ana dzu malin. Wahai Rasulullah, saya itu punya banyak harta. Wala yarithuni illa ibnatun li wahidah. Saya nggak punya lagi ahli waris kecuali cuma satu, anak perempuan. Afa atau sodak bi thulutsai mali, boleh nggak nanti ketika meninggal 2/3 harta saya kasihkan ke orang, saya sedekahkan. Maka Rasul mengatakan qala la, tidak boleh. Karena 2/3. Kemudian beliau mengatakan afa atau sodak bi syatri, bagaimana kalau yang saya sedekahkan itu separuh? Kan yang mewarisi kan cuma satu, anak perempuan. Gimana kalau yang separuh itu saya sedekahkan nanti ketika saya meninggal? Maka Rasul mengatakan qala la, jangan. Maka Rasul mengatakan qultu afa atau sodak bi thuluthi. Bagaimana kalau yang saya sedekahkan sebagai wasiat sepertiganya? Maka Rasul mengatakan ats-tsuluts wa tsulutsu katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Sepertiga itu banyak, kata Rasulullah. Kenapa kata Rasulullah? Beliau mengatakan innaka antadharu warathataka awniya khairun min antadharuhum alatan yatakaffafunan nas. Kamu punya ahli waris, punya keluarga, kamu tinggalkan dia cukup, tidak minta-minta ke orang lain, itu lebih bagus dibandingkan kamu nggak ninggalkan apa-apa sehingga mereka tidak punya, sehingga minta-minta ke orang. Maka ini tamparan bagi kita orang tua. Sedekah itu bagus, tapi kita harus pikir keluarga. Paham nggih? Makanya kata Al-Qur'an, yas'alunaka madza yunfiqun qulil af. Ketika Rasulullah kemudian ditanya, apa yang kita infakkan? Allah mengatakan qulil af. Yang diinfakkan itu yang lebih. Keluarga kita dulu selesaikan, lebihnya baru kita sedekahkan. Ada orang yang kemudian hijrahnya terlalu fanatik. Setelah hijrah semuanya tak sedekahkan ke masjid. Setelah sedekahkan ke masjid, anaknya besok minta-minta. Ini tidak boleh. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kita punya harta,
kemudian sisakan untuk ahli waris kita sehingga mereka menjadi orang yang tercukupi, baru kalau ada lebihnya itu kemudian kita sedekahkan. Makanya wasiat itu boleh hanya maksimal sepertiga. Itu sudah terlalu banyak. Paham nggih? Pun ini wasiat. Apa bedanya waris, hibah, wasiat? Yang pertama, kalau waris, harta mayit dibagikan setelah wafat, itu waris. Kalau hibah, harta yang diberikan saat hidup dan saat sehat. Bukan waktu sekarat ya. Beda begini. Ada orang yang kemudian masuk rumah sakit opname, sekarat, yang kemudian akan berujung ke meninggal. Kemudian pada waktu sekarat dia mengatakan, "Nak, tolong mobil iki tak kekno sing anak pertama, mobil sing iki tak kekno anak kedua." Maka itu nggak bisa. Karena nanti itu akan masuknya ke warisan. Kecuali itu diberikan dalam kondisi sehat ketika dia hidup. Nah, okay? Itu namanya hibah. Yang ketiga, kalau wasiat itu pemberian dikaitkan setelah wafat. Tadi sudah saya jelaskan. Diberikannya waktu hidup, tapi nanti eksekusinya setelah mati. Itu namanya wasiat. Bon. Yang kedua, bedanya waris itu dibagi sesuai ketentuan syariat. Jadi sudah ada ketentuannya. Kalau anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa, kemudian ayah berapa, ibu berapa, saudara berapa. Itu sudah ada ketentuannya, nggak boleh dirubah. Tapi kalau hibah, itu terserah orang yang ngasih. Saya umpama ngasih ke anak saya yang pertama lebih banyak dibandingkan anak kedua. Yang penting bukan niat mendolimi anak yang kedua, itu boleh. Contoh pertimbangannya. Anak saya yang pertama itu anaknya 10. Anak saya yang kedua, umpama dia masih belum menikah dan dia sudah punya usaha. Maka atas kebijaksanaan saya memberikan kepada anak pertama lebih banyak dibandingkan anak kedua. Hukumnya bagaimana? Boleh. Paham ya? Bahkan kemudian saya ngasih ke anak perempuan saya lebih banyak dibandingkan anak laki-laki. Kalau itu hibah, boleh. Asalkan tidak niat mendolimi. Beda dengan begini. Kalau kita ada niat mendolimi ya, contoh. Saya punya anak itu yang paling nggak saya senang. Tapi anak yang satunya itu sangat manja. Maka kemudian mumpung belum mati, semuanya tak kasihkan ke anak saya yang dimanja. Itu kalau niat mendolimi, terjadi tapi dosa. Paham ya? Jadi kalau hibah, itu terserah yang ngasih. Mau dikasihkan rata boleh, mau dikasihkan beda boleh, dan sebagainya. Kalau wasiat itu maksimal sepertiga, kecuali disetujui ahli waris. Dengan catatan ini adalah untuk non ahli waris. Pun yang ketiga, warisan hanya dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Selain ahli waris tidak bisa. Tapi kalau hibah, ahli waris boleh, non ahli waris boleh, sosial boleh. Wasiat hanya boleh kepada non ahli waris. Kalau untuk ahli waris harus dapat persetujuan. Yang keempat, waris itu mengikat. Artinya kalau sudah meninggal ya sudah, kita diikat oleh aturannya Allah. Tidak bisa apa-apa ya, kita harus terima. Tapi kalau hibah sukarela. Makanya kalau jenengan umpama ada, termasuk ada dulu keluarga saya ya, di keluarga saya itu abah saya itu saudara berempat. Jadi laki-lakinya 3, perempuannya 1 terakhir. Itu mbah saya sudah sebelum wafat itu sudah bilang, anak saya yang perempuan ini kasihan, dia dapat ini. Tapi itu sudah dibagi sebelum wafat. Maka itu sudah bukan waris. Artinya bukan waris ya sudah. Kalau ketika beliau kakek saya wafat, keluarga yang lain ya sudah menerima. Dan itu selesai. Itu kalau kita bicara hibah. Jadi hibah itu sukarela, tidak mengikat, kebijakannya tergantung orang yang memberikan, dan itu tidak terbatas kepada ahli waris. Oke. Selanjutnya, dalam warisan itu ada 3 unsur. Ada 3 unsur warisan. 1, al-muwaris, mayit yang hartanya diwaris. Ada al-waris, pewaris. Ada tirkah atau harta yang diwaris. Bon. Nah, ini yang paling penting. Kapan warisan itu bisa dilakukan? Kata ulama harus ada 3. Kalau salah satunya tidak ada, maka tidak bisa terjadi warisan. Yang pertama ada sebab. Yang kedua syaratnya terpenuhi. Yang ketiga tidak ada penghalang. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sebab warisan. Sebab warisan itu kata ulama ada 3, cuma sekarang yang berlaku hanya 2. 1 kekerabatan, nomor 2 pernikahan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Orang-orang yang punya hubungan kekerabatan itu lebih berhak dibandingkan orang yang lain. Jadi kalau kita melihat
hubungan kekerabatan itu dibagi 3. Ada usul, orang tua ke atas, ada furuk, anak ke bawah, ada hawashi. Hawashi itu menyamping, mulai dari saudara, paman, dan sebagainya. Ada yang menarik menurut saya, ahli waris yang dari laki-laki ke atas itu hanya berlaku untuk laki-laki yang hubungannya dengan mayit tidak dipisah dengan perempuan. Contoh, ayah itu dapat warisan. Kakek dari ayah ke atas itu dapat warisan. Tapi kalau kakek dari ibu tidak dapat. Contoh lagi. Kakek dari ayah dapat. Dapat. Jadi ayah ke atas itu yang dapat warisan adalah kalau antara dia dengan mayit tidak dipisah perempuan. Ayah berarti kan langsung dengan si mayit, tidak ada perempuannya. Atau kakek. Kakek itu berarti kan ayahnya ayah, tidak dipisah dengan perempuan. Beda dengan kakek dari jalur ibu. Berarti antara beliau ke mayit dipisah perempuan. Maka kakek dari jalur ibu tidak dapat warisan. Tapi ingat, kakek itu kalau ada ayah, maka kakek itu yang dapat warisan adalah ayah. Jadi ayah, kalau nggak ada ayah baru kakek. Itu yang pertama. Kedua, perempuan yang hubungan dengan mayit tidak dipisah dengan laki-laki yang sebelumnya. Ibu, nenek dari ibu, atau nenek dari ayah. Beda dengan ibunya kakek dari ibu. Kakek dari ibu bagaimana? Ibunya kakek dari ibu itu begini. Saya punya ibu. Ibu saya ini ibunya kakek dari ibu. Saya punya ibu, ibu saya punya bapak. Bapak saya punya ibu, maka yang ibunya Cicit Bahasanya apa ya? Ibunya ibu. Ibunya kakek dari ibu. Ibunya kakek Dari ibu. ibunya Kakek dari ibu. ibunya yang buyut berarti. Buyut. Tapi dari jalur ibu. Ya. Jadi ada 2. Kalau buyut dari ibu semua, itu dapat. Contoh, ibu saya punya ibu, ibunya saya punya ibu, itu dapat. Oke? Ibu saya punya ibu, ibu saya punya ibu, berarti buyut dari ibu semua, itu dapat. Beda dengan buyut dari bapaknya ibu. Saya punya ibu, ibu saya punya ayah, ayah saya punya ibu, maka ibunya ayahnya ibu, ibunya ayahnya ibu, itu bukan ahli waris. Nanti akan kita sebut lebih rinci lagi. Pun. Kalau anak, pusing ya. Tapi kasus ini jarang. Biasanya kan kita itu yang paling mentok kan ke kakek ya. Ini berarti kan sudah bicara buyut ya, jarang. Kasusnya jarang. Cuma andai kan ada, itu tidak dapat. Kalau anak ke bawah, anak dapat, atau cucu yang hubungannya dengan mayit tidak dipisah oleh anak perempuan. Contoh begini, anak, cucu laki-laki, anak itu dapat semua, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau cucu, maka yang dapat itu adalah cucu dari jalur anak laki-laki. Saya punya anak laki-laki saya punya anak laki-laki atau punya anak perempuan. Maka cucu saya dari anak laki-laki dapat. Tapi kalau cucu dari anak perempuan tidak dapat. Paham ya? 1. Nomor 2. Nomor 3, cucu itu bisa dapat warisan kalau masih tidak ada, kalau tidak ada anak. Kalau ada anak laki-laki sudah tidak dapat. Jadi nanti ada contoh kasus gitu. Ada contoh kasus begini. Ada A ini punya anak 3. Laki-laki 1 Ahmad, 2 Muhammad. Umpama A ini adalah Umar. Umar punya anak Ahmad, punya anak Muhammad, punya anak Fatimah. Nah, si Ahmad wafat. Dia punya anak 3 laki-laki. Tapi saudaranya Ahmad ini masih ada. Berarti Muhammad sama Fatimah. Maka kalau terjadi seperti ini, andaikan Umar meninggal, maka cucu dari jalur Ahmad sudah tidak dapat. Kenapa? Karena ada anak. Paham maksud saya? Iya. Saya ulangi. Umar punya anak 3. Umar punya anak 3. Ahmad, Muhammad, Fatimah. Ini berarti kan saudara, anaknya Umar. Nah, kemudian si Ahmad mati duluan. Sebelum ayahnya mati, sebelum ayahnya wafat, dia mati duluan. Padahal si Ahmad ini punya anak 3 laki-laki. Berarti kan cucu ini kan kalau ke Umar. Nah, kemudian Umar meninggal.
Umar meninggal. Maka yang dapat warisan itu adalah Muhammad sama Fatimah. Cucu dari Ahmad tidak dapat. Oh. Paham ya? Tapi nanti ada masuk ke kewajibannya ya. Dari yang dapat ini punya tanggung jawab ke si cucu atau gimana? Iya, nanti kita bicara tentang nafkah ya, bicara nafkah. Maka Islam itu masya Allah luar biasa. Jadi untuk warisan ada, tapi nanti kalau ada keluarga yang nggak mampu, maka ada kewajiban untuk menafkahi. Paham ya? Iya. Jadi nanti si cucu ini tidak punya ahli waris yang lain, tidak ada yang menafkahi kecuali paman-pamannya. Maka bisa jadi nanti ada beberapa nafkah itu yang harus ditanggung. Tapi itu kalau memang dalam kondisi dia fakir miskin. Tapi kalau kaya ya sudah tidak ada. Paham ya? Nah, insya Allah nanti akan lebih detail kalau kita bicara tentang perhitungan. Nah, kalau yang ke samping, yang samping itu saudara, itu dapat semua. Jadi saudara dapat. Kemudian anak saudara laki-laki itu juga dapat. Dengan catatan saudara nggak ada. Jadi kalau tadi ya, ini kan yang meninggal Umar. Ya. Umar. Yang pertama kan yang meninggal Ahmad. Ya. Baru Umar. Berarti statusnya Muhammad dengan Fatimah ini kan saudara. Ya. Jadi kalau umpama si Muhammad ini punya anak, anaknya nggak dapat. Kenapa? Karena masih ada saudara. Begitu juga jika Muhammad atau Fatimah meninggal ya, cucunya juga nggak dapat kan, cucunya Muhammad dan cucunya Fatimah. Ya, Ahmad meninggal. Ya. Kemudian Muhammad ini meninggal. Ya. Meninggal. Ya. Maka statusnya ini adalah anak saudara. Maka perlu dilihat nanti. Kalau si Muhammad ini nggak punya anak, maka ini nggak dapat. Ponakan berarti kan? Yeah. Ponakan nggak dapat. Kalau dia punya anak. Tapi kalau dari Muhammad ini punya anak perempuan semua, maka tidak ada asobah. Maka anaknya saudara itu bisa dapat. Serinci itu ya, sering. Iya. Nah, nanti insya Allah kita pembahasan itu agak ribet di perhitungan. Makanya mungkin ini nggak cukup dasarnya dulu. Itu karena nanti begini kalau dalam waris itu kita bicara istri ya. Istri nanti dapat sekian kalau ini, dapat sekian kalau ada ini. Kalau kita bicara anak juga sama, anak cucu dapat sekian kalau ini. Kalau ada ini malah nggak dapat. Nah itu kemudian agak detail seperti itu. Kalau misal begini, Ustaz, pada umumnya ya, maksudnya misalnya ayah meninggal. Kalau sekarang kan rata-rata kan ada 2-3 anak. Ada si A, anak B, anak C misalnya. Anak A, B-nya cowok, anak C-nya cewek. Lalu ada istri lagi nih, Ustaz, ya kan? Itu gimana pembagiannya antara istrinya dengan anak-anaknya ini, Ustaz? Istri itu kalau ada anak, maka dia dapat 1/8. Berapapun jumlah istrinya. Oke. Bagian contoh ya. Ini mau pakai contoh Mas Satria atau enggak? Iya. Jangan, nanti saya dimarahi oleh istri beliau. Simpulannya. Ada yang ingin jadi contoh Pak Ustaz? Ada si Fulan punya istri 4. Wah, Satria istri 4. Atau contoh yang agak ini. Ada si Fulan nikah. Nikah punya anak 4. Setelah istrinya meninggal, nikah lagi langsung 4. Jadi nikah pertama, istrinya 1. Punya anak 4. Istrinya meninggal, langsung nikah 4. Paham ya? 4. Kemudian si Fulan wafat. Maka si Fulan wafat ini, meskipun ini istri baru, dia tetap dapat 1/8. Kenapa kok dapat 1/8? Karena si Fulan punya anak, meskipun bukan anak dari istri yang baru. Dia punya anak, maka dia dapat 1/8. Lah 1/8 ini nanti dibagi orang 4. Jadi bagian istri 1/8 itu ya bagiannya istri. Jadi kalau istrinya 1 dapat 1/8 utuh, kalau 2 ya dibagi 2, kalau 3 dibagi 3, kalau 4 dibagi 4. Ya. Istri pokoknya 1/8 gitu ya. Kalau ada anak laki-laki atau kalau ada anak. Kalau ada anak. Kalau nggak punya anak, 1/4, lebih besar. Lebih besar. Oke. Maka nanti ada kasus, ada suami istri nggak punya anak. Si suami punya saudara laki-laki, maka istri tidak bisa dapat semuanya. Hanya dapat 1/4. Nah, kalau misalnya si Fulan ini
punya istri, ya kan, punya anak, ada saudara juga. Nah itu bagaimana, Ya. Ustaz? Kalau- makin ribet deh. Ya, ini nanti di perhitungan. Ini di perhitungan ya. Kasus lah. Studi kasus. Ini kan studi kasus kan. Studi kasus. Oke. Tadi kan lanjutin yang istri 1, anaknya 3. Ya, benar, coba Ustaz, saya dulu Ustaz. Oh, selesaikan. Ya. Oke. Jadi begini, contoh yang tadi ya sudah Kadung kasih Ya, ya, statusnya ya, 4 ya, ya. ya, Sudah ya. 4. Jadi dia punya anak, anaknya adalah laki-laki, umpama 3, perempuan 1. Iya. Istrinya ada 4. Iya. Maka kalau si fulan itu wafat, maka 1/8. 1/8 itu nanti berarti, nanti ini agak sedikit bicara perhitungan ya. Berarti warisannya itu nanti 8. 8 ya. Jadi semua total warisan dibagi 8. Bagian istri berapa? Bagian istri adalah 1/8 dari 8, berarti dapat 1. 1 itu nanti dibagi istri 4. Sisanya dibagi ke anak dengan ketentuan laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Maka kalau tadi kasusnya adalah laki-lakinya 3, perempuannya 1, kalau paling gampang yang 3 ini dikalikan 2 berarti 6, sisanya 1 kali 2. Jadi nanti kalau umpama ada orang laki-laki ya, punya istri, punya anak 3 laki-laki, punya anak perempuan 1, itu kalau dibagi, baginya adalah istri dapat 1, anak perempuan dapat 1, masing-masing anak laki-laki dapat 2. Oke, insya Allah nanti akan detail kalau kita bicara di perhitungan, karena memang agak detail kalau untuk masalah itu. Kita bicara yang umum-umum dulu aja. Ya, ini masih terkait ini ada yang nanya dari Mbak Wita. Assalamualaikum Ustaz, ngapunten saya terlambat. Mau izin nanya, istri siri dapat hak waris nggak? Atau sama dengan anak angkat yang menunggu jika ada wasiat atau hibah? Yeah. Jadi saja nih. Ya, istri itu tetap dapat warisan, baik istrinya. Jadi istri siri itu adalah istri yang halal. Cuma tidak tercatat di KUA. Paham ya? Ini ya. Tetap dapat. Beda dengan anak angkat. Anak angkat, nah ini sekalian saya bahas ya, anak angkat di slide selanjutnya, anak angkat. Jadi kalau kita lihat ahli waris itu, anak angkat itu bukan ahli waris. Maka anak angkat tidak bisa mewarisi. Kenapa? Di Al-Qur'an dikatakan wa ma ja'ala ad'iyakum abna'akum. Allah melarang untuk menjadikan anak angkat itu dipanggil sebagaimana anak kandung. Maka itu oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang. Maka anak angkat itu tidak berhak dapat warisan. Tapi dia berhak dapat wasiat dan hibah. Jadi kalau umpama si mayit tadi itu sebelum meninggal sudah kemudian ngasihkan ke anak angkat, saya punya rumah, saya punya anak angkat ini yang bantu saya mulai kecil, bisnis saya kemudian berhasil. Saya bilang sama anak saya, rumah ini saya kasihkan anak angkat saya, maka itu haknya anak angkat, karena itu pemberian. Nggak ada batas ya? Nggak ada batas kalau anak angkat. Selama masih hidup. Tapi dengan catatan, kalau itu mendolimi yang lain, memang niatnya si pemberi itu mendolimi orang lain, maka tetap terjadi, tapi dia dosa. Paham ya? Saya memberikan itu boleh, tapi itu saya bisa jadi pemberian itu dosa. Kenapa kok dosa? Karena mendolimi yang lain. Contoh, saya nggak senang dengan anak saya. Supaya anak saya nggak dapat apa-apa, semuanya tak kasihkan anak angkat saya. Secara fikih boleh, tapi dosa. Paham ya? Dosa berarti nggak boleh. Status untuk anak angkat sama kayak anak sambung tidak? Anak kandung. Anak sambung. Anak sambung seperti apa? Anak sambung itu jadi Istrinya mungkin pas nikah lagi. Anak bawaan istri. Bawaan Anak bawaan istri itu tidak dapat warisan. Jadi yang dapat warisan itu anaknya sendiri. suami. Anak bawaan yang meninggal. Yang meninggal. Bawaan mayit. Dan juga anak yang dilahirkan dari istri selanjutnya dapat waris nggak? Dapat waris. Walaupun ada anak sambung di istri yang baru. Anak Anak sambungnya nggak dapat waris. Contoh kayak tadi, Fulan gitu. Fulan tadi, contoh yang awal ini ada kaitannya dengan Fulan yang tadi. Tadi ada Fulan punya istri 1. Satu istri ini punya anak 4. Setelah istrinya meninggal, nikah lagi dengan 4 istri. Setelah menikah dengan 4 istri, ini masing-masing istri dapat anak, ada yang nikah dengan janda, ada yang nikah dengan perawan. Ada yang nikah dengan janda, punya anak 2. Ada yang nikah dengan perawan. Dari masing-masing istri ini umpama yang 4 ini punya anak satu-satu semua. Maka yang dapat warisan siapa?
Satu, anak kandungnya dia dari istri yang meninggal. Nomor dua, anak kandungnya dia dari istri keempat ini. Paham ya? Bukan bawaan. Bukan bawaannya. Kalau bawaan tidak dapat. Jadi anak bawaan dan termasuk anak angkat tidak dapat. Nyuwun sewu, berarti anak yang dihasilkan dari tadi mani si bapak itu. Ya, untuk pernikahan yang sah, anak hasil zina tidak dapat warisan. Oh. Ini juga, masya Allah ini boleh melebar enggak ini? Boleh. Yang melebar sih ini masih sesuai. Ngapunten. Ada dosa nanti yang bisa dari dosa yang seterusnya. Apa itu? Ngapunten, ini agak krusial. Hasil zina. Ada si A dan si B. Makanya Islam itu sangat menentang perzinahan. Ada si A dan si B zina, hamil di luar nikah. Maka kalau anak si A dan si B hasil zina ini, meskipun si ibu dan si bapak dinikahkan, maka statusnya anak ini tetap tidak punya bapak. Kasihan, makanya dosa paling besar itu masya Allah ya, zina itu memang sangat luar biasa. Makanya Rasulullah sangat luar biasa. Hukuman paling berat pun juga hukuman zina, karena memang dampaknya sangat luar biasa. Jadi contoh ya, ada A dan B zina punya anak C. Maka meskipun ini nanti setelah, karena sudah terlanjur zina ya, sudah terlanjur hamil di luar nikah, harus mempertanggungjawabkan. Boleh dinikahkan, sah. Menikahi perempuan hamil karena zina itu sah. Cuma konsekuensi hukumnya yang kita harus dilihat. Apa konsekuensi hukumnya? Kalau ini anak ini adalah hamilnya di luar nikah, usia 6 bulan, maka anak ini statusnya tidak punya bapak. Selamanya tidak punya bapak. Apa konsekuensinya? Satu, kalau anak ini perempuan, yang menikahkan tidak boleh bapak biologis, harus KUA, karena dia nggak bisa punya wali, Makanya kasihan, makanya sangat harus ketat kita, anak-anak kita harus kita jaga. Memang, jadi di anak ini kemudian nggak punya wali, karena nggak punya wali, yang menikahkan satu-satunya yang bisa KUA. Satu. Nomor dua, kalau si bapak ini meninggal, dia nggak berhak dapat warisan, kecuali warisan dari ibunya. Jadi anak ini hanya punya ibu. Paham ya? Itu nomor dua. Nomor tiga, kalau si bapak biologis punya saudaranya bukan pamannya, maka salaman tidak boleh. Punya saudara. A dan B, A laki-laki, B perempuan, zina di luar nikah. Saya mau mas diri nih. Gini, jangan contoh yang lain aja, jangan. Soalnya contohnya jelek ini. Nah, si A dan si B ini zina ya. Si A ini punya saudara D, laki-laki. A dan B zina, B perempuan, punya anak C, perempuan. Berarti kan seharusnya D, ini kan pamannya. Salaman boleh, jadi mahram, dan lain sebagainya. Tapi karena ini hasil zina, maka paman dari jalur ayah biologis itu bukan pamannya. Nggak boleh salaman, nggak boleh berduaan, dan lain sebagainya. Kalau dengan ayah biologisnya masih mahram. Mahramnya bukan karena ayahnya, tapi statusnya si ayah jadi mahram karena si ayah adalah suami ibunya. Jadi kalau dinikahi, Kalau nggak dinikahi nggak bisa. Oh ya? Kalau udah cerai? Kalau cerai masih tetap, karena hubungan pernikahan itu ada yang kemudian mahramnya jadi tetap selamanya. Paham ya? Nah ini yang kemudian, ngapunten, ini yang kemudian harus, makanya kata salah satu kitab ya, ada dosa itu yang kemudian tidak berhenti. Ya dosa ini kalau dilanjutkan tidak berhenti. Contoh, ternyata yang mengakad ayah biologis, padahal dia nggak berhak mengakad nikah, maka nikahnya bisa batal. Karena bukan yang mengakad, bukan walinya. Misal anaknya nggak tahu. Nah, iya, makanya ini yang harus diangkat ulang. Betul. Saya kemudian sering ini ya kan, ada beberapa kasus ya. Ustaz, bagaimana nih Ustaz? Saya kasih solusi ya. Gini aja, wis akadnya tetap di KUA. Tapi minta tolong KUA menyimpan ini. Kalau memang malu ya. Tapi nggak bisa kalau yang si anak ini yang kemudian menikahkan, nggak bisa. Secara fikih nggak bisa. Makanya kasihan. Makanya ini dosa yang kemudian harus
Semoga kita dan anak-anak keturunan kita itu sangat dijauhkan dari dosa satu ini. Karena kata ulama, dosa satu ini yang terkena laknat itu bukan hanya pelakunya, bahkan sampai tikus di rumah pun itu kena getahnya. Saking hebatnya dosa ini. Gitu nggih. Nah, ini anak angkat. Kita lanjut. Lanjut nggih. Tapi lagi-lagi anak yang kayak tadi bisa lewat jalur hibah. Atau wasiat. Ya? Wasiat. Contoh ya. Ya bagaimanapun juga kan anak biologis mama ya. Bisa ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Si bapak ngomong sebelum meninggal waktu sehat, wis iki bagian anak seniki. Nah, okay? Nah itu boleh. Nanti yang sisanya ya sudah anak yang kandung dari pernikahan sah. Dari bisa dibagi. Pun. Lanjut ya. Yang kedua, sebab waris. Sebab waris itu adalah pernikahan, maka suami dapat warisan dari istri, istri juga dapat warisan dari suami. Ini kalau nikah sah. Jadi kalau yang lewat perzinahan tidak dapat, tapi kalau nikah sah dapat. Bukan secara negara ya. Bukan sah negara, ya, bukan sah negara. Kemudian saling mewarisi berlaku kecuali terjadi talak. Kalau sudah ditalak, maka kemudian tidak berhak. Kalau cerai itu nggak dapat. Nggak dapat. Oh. Istri yang sudah dicerai dia nggak dapat. Tapi anaknya dia tetap dapat. Oh. Jadi mau ada si A nikah dengan B, Ya. B punya anak. Setelah cerai si B yang punya anak ini anaknya ikut istrinya. Maka kalau bapaknya meninggal dia tetap dapat berhak. Tapi ibunya nggak dapat karena sudah cerai. Oke. Harta gonong ini masih. Nah, nanti kita bicarakan kata ini. Belum, oke. Belum. Yang ketiga, talak raj'i. Talak raj'i itu masih dapat warisan. Contoh talak satu ya. Talak apa? Raj'i. Talak raj'i itu artinya adalah talak satu kali tapi dia masih dalam iddah. Contoh ada laki-laki perempuan proses talak. Kamu saya talak sekali. Nah, maka talak satu ini namanya talak raj'i. Talak raj'i itu artinya saya boleh kembali. Setelah talak dapat sehari balik boleh. Tapi kalau sudah talak 3 sudah nggak bisa kembali selama-lamanya sampai menikah lagi. Nah, talak raj'i kalau masih iddah maka dapat warisan. Contoh, si A mentalak istrinya B satu kali, maka kan dia iddah 3 bulan, mama. Kemudian di masa iddah ini ternyata si A kecelakaan meninggal, maka istri yang ditalak raj'i cuma talak satu itu tetap dapat warisan. Karena hukumnya istri yang ditalak raj'i itu seperti hukumnya suami istri. Pun. Yang keempat, harta yang diwaris adalah harta pribadi, bukan harta bersama. Jadi kalau umpama ya, ada si suami ya ngasih perhiasan ke istri. Kalau suami meninggal, perhiasan itu sudah bukan warisan. Karena hartanya si istri. Istri dulu dapat dari bapaknya rumah. Ya sudah. Ya sudah itu hanya istri. Kalau umpama suaminya meninggal, rumahnya jangan diwaris, itu hanya istri. Jadi yang diwaris itu adalah harta pribadi masing-masing. Saya beli rumah nih, Ustaz. Barang-barang. Saya kasih rumahnya atas nama istri saya. Nah, itu gimana? Mas, kalau dikasihkan, maka haknya istri. Oh iya. Haknya istri ya, kalau dikasihkan, kecuali pinjem nama, beda. Jadi pinjem nama. Mas Andri jangan bikin ribet dong. Siapa? Jadi contoh ya, si suami itu untuk mobil ya, dia punya mobil biar tidak nama dia semua, malah dinamakan atas istri atau dinamakan atas nama supirnya. Itu dilihat atas nama itu belum tentu diberikan. Jadi mengatasnamakan aset itu belum tentu diberikan. Nah, itu bahaya nanti. Tergantung akadnya. Tergantung akadnya. Kecuali sama sopirnya, wis iki mobilmu, nggak apa-apa. Tapi aku nyelang KTP-mu itu beda. Paham nggih? Jadi kalau mama waktu hidup sudah iki rumah istri saya kasihkan ke istri saya, sekaligus tak ganti namakan istri saya. Maka itu rumah milik istri. Jadi kalau bapaknya meninggal, nggak boleh diwaris, itu haknya istri. Kalau belum ganti nama, tetap. Bukan, masalah pemberian itu tidak harus ganti nama. Ganti nama itu adalah administrasi negara. Paham ya? Jadi kalau dulu memang dikasihkan ke istrinya, ini tak kasihkan ke bujuk, ke istri saya, tapi belum sempat ganti nama. Kenapa? Pajaknya mahal. Paham ya? Maka tetap haknya dia. Jadi kalau sudah dapat warisan, ya sudah, haknya si istri tidak boleh diganggu. Terucap berarti. Terucap, Mengikatnya terucap. terucap. Nggak perlu
Kalau hibah itu sebenarnya tidak perlu ada saksi. Cuma masalahnya sekarang bagaimana kita bisa membuktikan itu. Maka si istri yang harus membuktikan kalau itu diberikan. Itu permasalahan lain. Kalau akad aslinya hibah itu tidak wajib. Hibah itu tidak wajib. Saya ngasih Mas Satria HP nggak harus ada orang. Itu jadi haknya Mas Satria. Cuma nanti kalau ada masalah, Mas Satria yang harus membuktikan kalau HP-nya saya itu diberikan. Ya boleh lah sekarang. Boleh gitu. Ustaz, masih terkait siapa yang boleh, ada pertanyaan. Ustaz, kalau misalnya bapak saya Muslim, tapi kami sekeluarga Nasrani. Bapak saya punya istri siri, saya dan keluarga apa wajib memberikan haknya 1/8 dari seluruh harta bapak saya. Kalau tidak dilakukan, apakah nanti bapak saya dosa? Ya, ini yang nanti ada di pembahasan. Salah satu penghalang waris itu adalah beda agama. Soalnya nanti kita akan bahas itu. Oke, kita lanjut aja dulu, Ge. Lanjut dulu, Bun. Dulu aja jangan ada yang nanya. Oke, Bun. Harta gonogini di slide selanjutnya ya. Harta gonogini. Ikhtawa qamaluz zaujain walam ya'lam li ayyihima aktar wala qarinata tumayyizu ahadahuma wa hasad bainahuma furqah aw maut lam yasihha li ahadima wala warithihi tasarrufun fi syai'in minhu qabla tamyiz aw sul'u aw ma'a sahibi illa ma'a sahibi. Jadi begini, harta gonogini itu adalah harta yang kemudian dihasilkan bersama. Maka kalau harta gonogini yang dihasilkan bersama wajib diteliti. Contoh ya, saya punya rumah ini beli barang, ya saya harus teliti. Kalau rumah ini kemudian jelas dulu waktu belinya 200-nya dari istri, 400-nya dari suami, ya harus bukan gonogini namanya, ya harus dipisah. Paham ya? Bagaimana kalau kemudian tidak jelas? Wis pokoknya biar gawe omah iki, gajiku yang mlebu, gajine bojoku mlebu, tidak ketemu. Paham ya? Karena waktu bangun rumah itu bangun bareng-bareng. Istri saya punya gaji masuk, suami saya punya gaji masuk, semuanya tercampur. Maka kata ulama, ini kalau ada yang meninggal harus kemudian ada namanya suluh. Kalau memang nggak bisa dipisah, maka harus dipisah atau suluh. Suluh itu bagaimana? Sudah kesepakatan wis dibagi loro. Paham ya? Kesepakatan suami istri wis, karena ini kita nggak tahu dulu itu hartanya siapa, pokoknya campur wis dibagi 2 atau 3/2, itu kesepakatan, itu suluh. Nah, maka harta gonogini itu nanti harus ada yang namanya suluh. Artinya suluh itu kita sepakat dengan istri kita, umaikan biar bangun bareng. Makanya kalau nanti pisah, ya kalau pisah mama ya, rumah ini milik siapa? Ya sudah. Suluh itu artinya adalah damai. Damai itu ya mau berapa? Koyok-koyok biar gajinya sing akeh itu gajiku. Paham ya? Kalau memang ini tidak bisa, maka yang lain falikullin ta'liful akhar thumma yuksamu nisfaini. Kalau memang wis berkerengan, sudah nggak bisa didamaikan, maka masing-masing bersumpah kalau ini punya saya, dan kemudian harganya dibagi 2 langsung. Ini namanya harta gonogini. Makanya harta gonogini itu yang harus menjadi sering terjadi perselisihan. Bon, lanjut. Syarat waris, ya. Syarat waris adalah wafatnya muwaris. Jadi warisan tidak boleh dibagi sebelum umpama si sekarang dibagi. Nggak boleh. Ya harus nyata warisnya, wafatnya. Bapak saya sekarang ICU wis dibaginya nggak boleh. Harus secara nyata, baik dilihat langsung, masyhur wafatnya, orang tuanya kemudian di satu daerah sudah masuk semuanya mengatakan wafat, meskipun saya nggak bisa melihat langsung, atau persaksian 2 saksi, atau secara hukum. Contoh secara hukum, ada orang punya bapaknya TKW, TKW ilegal. Nggak tahu kabarnya, sudah 10 tahun nggak datang-datang. Maka kemudian diajukan ke pengadilan oleh pengadilan, setelah itu diputuskan meninggal. Setelah diteliti macam-macam, sudah nggak ada kabar, diputuskan meninggal. Baru boleh diwaris. Itu namanya meninggal secara hukum. Nah, kita nggak tahu wafatnya, juga nggak ada yang tahu, nggak ada saksinya, pokoknya hilang, nggak ketemu. Kemudian oleh pengadilan diputuskan meninggal, maka itu kemudian bisa diwaris. Yang kedua syaratnya waris, hidupnya ahli waris. Maka kalau ahli waris mati, tidak bisa. Kayak contoh tadi itu ya. Contoh tadi itu ada Ahmad, ada Umar, punya anak Ahmad, punya anak Muhammad, punya anak Fatimah. Yang wafat Ahmad,
maka Ahmad sudah nggak dapat warisan. Nggak boleh cucunya nuntut. Paham ya? Jadi umpama si Umar wafat ya, Umar wafat, nggak boleh si cucu nuntut. Bapak saya mana warisannya? Kenapa? Karena bapaknya itu meninggal sebelum Umar meninggal. Yang tadi, maka nggak boleh anak-anak nuntut. Karena syaratnya ahli waris itu harus hidup saat saat orang yang mewariskan itu wafat. Jadi kalau wafat duluan nggak dapat. Bon. Secara hukum juga sama. Maka bayi dalam kandungan jika nyata keberadaannya saat mewaris, maka dia tetap dapat warisan. Ada orang punya istri, istrinya lagi hamil. Sudah nyata hamilnya, kecuali begini, hamilnya itu setelah meninggal. Artinya baru, nggak mungkin ya, tapi jadi bayi dalam kandungannya itu nyata ketika kemudian si mayit itu wafat. Contoh, ada orang meninggal, istrinya hamil 6 bulan, kan sudah nyata ada hamilannya. Maka si anak ini dapat warisan meskipun belum lahir. Dan belum tahu cowok ceweknya. Belum tahu cowok ceweknya. Nanti ada permasalahan lagi, bagaimana harus diperkirakan nanti. Itu nanti di perhitungannya ada. Tapi sekarang sudah ada OSG gitu. Tapi OSG pun juga nggak bisa dijadikan 100%. Maka itu nanti di perhitungannya ada teknik khusus. Diperkirakan kalau laki-laki seperti apa, diperkirakan kalau perempuan seperti apa. Seperti itu. Dengan syarat si bayi ini bisa dapat warisan kalau lahir hidup. Kalau lahir mati ya sudah nggak dapat. Maka nanti ada kasus warisan itu mempertimbangkan bayi yang ada di kandungan. Paham ya? Nah, penghalang warisan. Ini terakhir, penghalang warisan ada 2. Yang pertama pembunuhan. Ada seorang anak, bapak kita anteni warisannya kok nggak mati-mati. Mulai biyen tak anteni, kok nggak mati-mati. Akhirnya diracun. Maka si anak yang membunuh tidak dapat warisan sama sekali. Inilah yang dikatakan orang yang terburu-buru maka tidak dapat. Makanya Rasulullah mengatakan al-qatil la yarith. Pembunuh tidak bisa mewarisi. Jadi kalau yang kasus tadi, yang anak kalau memang terbukti dia membunuh, malah dia nggak dapat warisan. Paham ya? Bahkan ada ulama yang mengatakan la yarithu kana al-qatlu amdan aw khata'an. Ada ulama ini berbeda pendapat apakah ini khusus pembunuhan sengaja atau pembunuhan tidak sengaja. Ada yang mengatakan pokoknya yang membunuh itu tidak dapat. Tapi ada yang mengatakan khusus pembunuhan yang sengaja. Pun. Terakhir, penghalang waris beda agama. Beda agama. Ini sampai jam berapa? Ini rekor nih pertanyaan. Kita bahas selanjutnya. Ini kayaknya perlu lebih dari 1 tahap nih. Ya, kita belum bicara perhitungan ya. Kita belum bicara perhitungan. Kayaknya nanti pertanyaan banyak perhitungan. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan cara ngitung itu kita nanti di sesi yang ketika kita belum bahas perhitungan ya. Kayaknya berikutnya saya pasang papan tulis nih Pak Ustaz. Oh gitu. Iya. Betul. Biar lebih begitu ya. 5 menit lagi mungkin saja untuk materi, habis itu kita diskusi ya. Oke. Rasulullah mengatakan la yarithul muslim al kafir wa la yarithul kafir al muslim. Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim. Maka termasuk penghalang warisan adalah beda agama. Jadi kalau ada bapaknya muslim, anaknya non muslim, maka anaknya tidak bisa mewarisi bapaknya. Sebaliknya kalau anaknya meninggal, bapaknya nggak bisa mewarisi karena beda agama. Paham ya? Tapi ini dalam konteks kenegaraan pasti bisa timbulin masalah. Ya kalau bicara negara kan bicara hukum negara. Kita nggak bicara hukum negara, kita bicara hukum Islam. Maka kalau umpama nanti ada kasus kayak tadi itu, jadi ada seorang bapak punya istri muslim, istrinya muslimah, anaknya kafir, maka yang mewarisi istrinya dan saudaranya bapak yang muslim. Jadi beda agama tidak bisa mewarisi. Sama-sama tidak bisa mewarisi. Jadi adil ya. Jadi kalau anaknya yang kafir, yang muslim tidak bisa mewarisi, yang muslim pun kalau meninggal yang kafir tidak bisa mewarisi. Kemudian bahkan la yatawarathu ahlu millataini, 2 pemeluk agama yang berlainan juga tidak bisa mewarisi. Contoh adalah orang kafir, orang Nasrani dengan orang Yahudi. Bapaknya Yahudi, satunya Nasrani, juga tidak bisa saling mewarisi.
Jadi ini bukan hanya berlaku di Islam. Jadi semua agama kalau nanti antara ahli waris itu beda agama tidak bisa mewarisi. Pun ini terakhir ini ahli waris, tapi insya Allah kita bahas selanjutnya saja. Ahli warisnya ada laki-laki itu anak laki-laki cucu. Insya Allah kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya saja ini karena sudah mulai mengarah ke perhitungan. Oke. Gitu. Kita lanjut tanya jawab. Ada yang mau nanya? Kalau enggak, saya baca Yang dari chat dulu aja. Di chat dulu ya. Assalamualaikum Ustaz, saya menanyakan terkait hutang. Ya, jadi jika ada seorang laki-laki meninggal dan memiliki perusahaan keluarga serta saham di dalamnya, tetapi ada hutang perusahaan yang belum terbayar, apakah hutangnya menjadi hutang perusahaan atau menjadi hutang pribadi yang harus dibayarkan oleh ahli warisnya? Dalam Islam itu ada namanya syahsiyah itibariyah. Kalau kita dulu bicara tentang aspek hukum dalam bisnis, jadi kalau perusahaan dengan badan hukum itu sudah ada pemisahan harta pribadi dengan harta badan. Kalau kita dulu berbicara, gitu. Maka kalau umpama contoh ya, kalau umpama perusahaan tersebut belum dipilotkan, berarti yang namanya hutang itu bukan sesuatu yang harus dibayar oleh keluarga. Karena belum dipilotkan, sudah terpisah ya. Beda dengan kasus begini, perusahaannya sudah dipilotkan, maka itu yang kemudian tidak bisa diwariskan sebelum selesai. Tapi kalau perusahaannya masih jalan, asetnya bisa, ada aset lancar yang bisa untuk membayar itu, ya sudah berarti sahamnya tetap yang diwariskan. Berapa persen saham itu yang diwariskan? Entitasnya. Paham ya? Oh, itu seperti itu. Walaupun CV perusahaannya, kalau CV hartanya masih kecampur kan? Iya, kalau CV itu kan masih tercampur, nggak bisa, ya harus dipisah. Jadi kalau hutangnya ya selesaikan dulu, kecuali ada kesepakatan dengan ahli waris bahwasanya itu menjadi perusahaan. Tapi sebenarnya begini, yang menjadi masalah itu kan kalau hutang itu tidak ada aset yang kemudian dijadikan untuk mengcover hutangnya. Beda dengan hutang usaha. Hutang usaha itu kan hutang yang kemudian berjalan. Dan ada aset lancar yang kemudian bisa membuat untuk bayar itu. Ya sudah, itu nanti jadikan sahamnya saja. Ya. Seperti itu. Next ya. Ini sebenarnya tadi udah dijelasin. Jika semua harta dari orang tua diwasiatkan, wasiat nih ya berarti bukan waris, untuk suatu panti asuhan, pondok atau yayasan sosial, karena dinilai para ahli waris sudah mapan dan sangat mampu mencari nafkah sendiri, apakah itu boleh? Dan anak-anaknya ridho itu semua gitu. Apakah perlu minta izin dari para anak-anak tadi untuk ambil keputusan tersebut? Ya. Intinya wasiat ahli waris harus sepakat. Bukan masalah ahli waris mapan atau nggak mapan, karena itu haknya ahli waris. Jadi wasiat itu hanya boleh maksimal 1/3. Itu sudah terlalu banyak. Jadi kalau umpama diberikan semua ke panti asuhan, kalau yang ahli waris ridho, maka terjadi. Tapi kalau ada ahli waris yang nggak setuju, maka nggak bisa. Yang dikasihkan hanya 1/3-nya. Ngerti? Nggih. Pertanyaan lagi, tapi sekali lagi ini udah, apa kita skip aja? Ya, monggo. Ini waktunya sampai jam berapa kita sepakati? Jam 9. Oke. Mau tanya Ustadz, jika Bapak meninggalkan istri dan 2 anak, tetapi sudah menikah nih anak-anaknya, apakah anak yang sudah menikah ini tetap dapat warisan juga? Selain itu, jika almarhum ada sedikit tanggungan belum diselesaikan, alurnya apakah menyelesaikan tanggungan dulu, kemudian setelahnya dibagikan ke ahli waris atau sebaliknya? Ya. Jadi warisan itu bukan masalah menikah atau belum menikah. Bukan masalah pintar atau bodoh. Bukan masalah prestasi atau tidak. Warisan itu adalah kata Al-Quran, kita tidak pernah tahu yang anak yang manfaat pada kita yang mana. Karena bisa jadi anak yang bodoh yang kemudian mendoakan, bisa jadi anak yang pintar kemudian melupakan. Maka Al-Quran itu tidak melihat itu. Karena itu nanti bicara subjektivitasnya tinggi. Maka Al-Quran itu bicara objektivitas. Objektivitasnya apa? Anak menikah, belum menikah. Bahkan anak yang masih dalam kandungan pun dapat. Karena kalau bicara nanti, makanya hukum waris itu ya, kenapa kalau di Al-Quran itu hukum waris itu baku? Karena bicara objektivitas. Karena nanti kalau warisan itu dipakai, anak yang menikah dengan tidak menikah itu subjektivitasnya tinggi. Pasti akan menimbulkan perselisihan. Makanya Islam itu kenapa? Hukum waris itu ketentuannya sangat baku, karena tidak ingin ada peluang subjektivitas di situ yang kemudian akan menimbulkan perselisihan. Jadi tidak melihat mapan atau tidak mapan,
Tidak melihat menikah atau tidak menikah, tidak melihat itu bayi ataupun sudah lahir. Itu yang kemudian dijadikan sebagai warisan. Oke. Ini pertanyaan unik nih Pak Ustadz. Dari owner. Nggak tahu. Ustadz mau nanya hukumnya ahli waris dan warisan yang bila mana anak angkat, tetapi dalam kartu keluarga atau semacamnya sudah diakali jadi terpisah atau anak kandung. Padahal banyak saksi menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak angkat, bukan anak biologis. Makanya ini beda antara hukum negara dengan hukum agama. Kalau hukum agama meskipun tercatat di KK, ya tetap statusnya sebagai anak angkat. Dia nggak berhak dapat warisan. Kecuali wasiat tadi ya, atau hibah. Oke, itu. Ya. Assalamualaikum Ustaz, nanya apakah harta warisan ini ada pahalanya buat yang udah meninggal tadi? Ya. Begini, warisan itu termasuk adalah sesuatu peninggalan yang ketika digunakan dengan baik, maka orang yang diwarisi itu juga dapat pahalanya. Makanya kenapa kita itu kata Rasulullah SAW meninggalkan keluarga yang mapan itu juga kewajiban kita. Jadi kita meninggalkan keluarga yang mapan itu juga kewajiban kita. Kenapa? Ada yang aneh kan? Islam itu kan ngatur warisan. Itu artinya menuntut kita punya sesuatu yang diwariskan. Kalau sekarang kita bicara warisan, ternyata yang diwaris tidak ono. Jadi makanya termasuk pahala juga adalah itu. Cuma kalau kita bicara pahala yang lebih bagus, ada beberapa pahala-pahala yang kemudian bisa dilakukan ketika masih hidup, asalkan tidak mendolimi si anak. Ustaz, mungkin ini ada saya ke atas sedikit. Ada pertanyaannya kan, kalau tidak dilakukan secara hukum Islam pembagian wasiat ini, apakah almarhum itu ada dosanya, Pak? Ya. Dalam Islam itu seseorang itu tidak akan dituntut dosa yang bukan dosa orang lain. Bukan dosanya. Bukan dosanya sendiri. Makanya dilakukan wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan berdosa, tidak akan dibebani dengan dosa orang lain. Pembagian warisan itu adalah hak dan kewajibannya ahli waris. Karena orang mati itu sudah tidak bisa membagi. Orang mati kan tidak bisa membagi, Pak, tolong dibagikan, tidak bisa, karena sudah meninggal. Maka membagi itu adalah kewajibannya ahli waris. Jadi kalau umpama ada yang keliru, maka kemudian tidak bisa menjadikan dia bisa berdosa gara-gara ulah anaknya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Jadi sampai yang mana nih? Tentang anak perempuan. Sebenarnya 2-3 pertanyaan ke bawahnya terkait anak perempuan. Ari. Iya, Tadi sampai Ari ya tadi ya? Itu semua tentang anak perempuan. Oke, jadi kita baca ini yang dari Ari, oke. Ari, Pak Budi. Assalamualaikum Ustaz, ayah saya 3 bersaudara, perempuan semua. Ayah dan kakek saya sudah meninggal. Sedang anaknya, ayah dan kakek saya sudah meninggal. Nenek masih hidup. Saya anak perempuan, apakah saya berhak mendapatkan warisan? Sambung sama Pak Budi tadi. Pak Budi juga, Ustadz mau tanya, seorang suami meninggal sedang anaknya perempuan dan belum bekerja, pembagian warisannya gimana? Gitu. Anak perempuan itu pasti dapat warisan, cuma bagiannya beda. Jadi contoh ya, ada nanti salah di penjelasan selanjutnya. Contoh, ada seorang bapak punya 3 saudara. Yang meninggal siapanya ini? Kakeknya atau bapaknya? Itu beda. Ayah sama kakek saya. Nah, harus kalau dalam warisan tidak boleh. Harus yang meninggal siapa duluan? Implisit sih tadi kakeknya yang meninggal. Bapaknya meninggal duluan. Bapaknya meninggal duluan. Terus kakeknya meninggal, dapat nggak gede warisan? Nah, bapaknya meninggal bapaknya berarti punya anak berapa? Berarti kakeknya ya? Enggak ada. Kalau bapaknya meninggal, anaknya perempuan semua 3 nih, Pak. Anaknya perempuan semua. Ya anak itu kalau dia hanya anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, dia dapat 2/3 dibagi rata. Contoh. Intinya dapat, cuma pembagiannya berapa ya Ustadz? Ya? Contoh ya, ada A punya anak 3 perempuan semua. Si A meninggal. Maka nanti dilihat ada istri, ada saudara atau macam-macam. Itu kaitannya macam-macam. Satu contoh, tidak punya siapa-siapa. Sepokok kari bapak E, anaknya telu.
Bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia. A punya anak 3 perempuan, maka anak perempuan 3 ini dapat 2/3 dari harta. Sisanya untuk siapa? Sisanya tergantung nanti ada ahli waris siapa. Contoh, kalau bapaknya punya saudara, berarti kan pamannya anak, maka pamannya malah dapat sisanya. Paham ya? 2/3 sisanya itu punya paman, maka nanti jalur laki-laki. Atau si ayah punya saudara laki-laki, maka saudara laki-lakinya dapat sisanya. Nah, seperti itu. Misalnya nanti agak lebih detail Ya, di perhitungan itu agak detail. Apa sesi selanjutnya? Sesi selanjutnya, karena nanti kalau tidak paham dari teori dasarnya pasti Iya. ngawang, pasti mungkin. Ini ada yang mau nanya langsung, Ustadz. Ada Pak Andres. Mungkin mic-nya bisa di-on-kan, Pak Andres. Harusnya sih bisa. Bisa nggak? Bisa. Bentar ya, Pak Andres. Bisa langsung tanya ke Ustadz. Singkat, padat, dan jelas ya Pak Andres. Jangan berbelit-belit ya, karena waktunya terbatas nih sampai jam 9. Silakan Pak Andres. Jangan nangis ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, mau tanya Ustadz. Saya ini kan bapak saya baru meninggal Ustadz, ya kan? Nah saya ini mau ngomong masalah waris, kadang-kadang sama teman-teman saya dibilang anak dajjal, anak durhaka Ustadz. Nah, ya. Jadi kan mohon maaf Ustadz. Kadang-kadang ini kan ketika ayah meninggal, ibu ini kan seolah-olah jadi pewaris tunggal Ustadz. Seperti itu ya. Jadi apa namanya, kita mau ngomong kayak gini nanti ibu belum meninggal udah apa namanya, kalau udah ngomong-ngomong waris ya kan. Padahal ya status kita kalau misalnya kita masukkan dalam Al-Quran kan sama aja, di An-Nisa ayat 10 Ustadz, seakan-akan ibu ini makan harta anak yatim Ustadz, seperti itu. Dan ketika misalnya kita punya harta, misalnya peninggalan orang tua bapak khususnya yang dikelola, tetapi apa namanya, ketika udah jatuh waris, uang itu dikelola dan tanpa persetujuan dari ahli waris, kan sama aja memberikan kita ngasih uang haram Ustadz, seperti itu. Itu kira-kira seperti apa Ustadz? Jadi biar teman-teman juga paham ya kan, jangan saya juga nggak salah juga Ustadz kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Makasih Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Jelas Ustadz ya, pertanyaannya bisa ditangkap Ustadz. Bisa Ustadz ya. Kalau misalnya belum bisa ditangkap, kita minta ini lebih jelas lagi Ustadz, penjelasan. Kalau teman-temannya dajjal. Gimana Ustadz? Tanggapannya Ustadz? Yang pertama, Jawabannya Ustadz. memang ada yang menurut saya perlu dibiasakan. Kadang-kadang kita itu bicara warisan tabu. Malah seharusnya warisan itu selesai cepat, itu lebih bagus. Kita tuh kadang-kadang bicara warisan itu tabu. Karena apa? Karena tabu inilah kemudian akan menjadi masalah yang berlarut-larut. Kadang-kadang warisan belum diwariskan, sudah ada yang meninggal. Ini kemudian akan menjadi dampaknya yang sangat-sangat tidak bagus. Makanya saya punya paman itu, paman saya malah kalau ada keluarga yang wafat itu, beliau malah sebelum 7 hari harus diwaris. Dan itu bukan hal yang tabu. Kenapa kok bukan hal yang tabu? Yang penting selesai semua ya. Hutang selesai semua, pokoknya semua selesai, yang tadi saya sebutkan selesai, itu dianya langsung diwaris. Satu. Nomor 2, ada aspek yang kita bicara kewajiban, ada aspek yang kita bicara tentang kebaikan. Hal yang beda. Warisan itu adalah hak. Artinya hak ibu kemudian tidak berhak menguasai. Itu secara hukum. Saya bicara secara hukum. Tapi kita juga harus berpikir bagaimanapun juga itu ibu kita. Kalau kita tidak sampai ikhlas, maka sama aja dengan kita merelakan ibu kita masuk neraka. Apakah kita rela merelakan ibu kita masuk neraka? Ini hal-hal yang menurut saya ada beberapa hal itu yang tidak bisa kita bicarakan secara hukum. Meskipun kalau secara hukum ya haknya si anak, maka ibu yang bijaksana dia harus ngerti ini bukan hak saya, jadi ambil. Tapi permasalahannya adalah apakah kemudian kalau umpama ibu kita ngambil, ibu kita yang kemudian melahirkan kita 9 bulan macam-macam, kita merelakan ibu kita masuk neraka gara-gara kemudian kita tidak mengikhlaskan itu. Ini yang saya bicara bukan aspek hukum ya. Saya bukan bicara aspek hukum. Maka ada hal-hal yang menurut saya sendiri di keluarga saya, di keluarga saya sendiri itu, saya ketika wafat itu ada ibu.
Ada ibu. Saya kumpulkan semua adik-adik. Ini warisan kamu segini. Oke. Saya bilang, monggo kalau ada yang mau diambil terserah. Tapi saya akan menyerahkan semuanya apa kata ibu saya. Itu hal yang kemudian tidak bisa kita pikirkan secara hukum ya. Ada hal yang kemudian kita tidak bisa bicara hukum kaku. Kita bicara kemudian kebaikan-kebaikan yang kemudian yang belum sempat kita kemudian tunaikan kepada ibu kita. Artinya kata Rasulullah SAW itu pernah ada seorang yang kemudian menggendong ibunya lumpuh, digendong kemudian sampai dia jalan kaki dari rumah untuk haji, ibunya kemudian digendong berkeliling Ka'bah sampai selesai haji. Orang ini kemudian bertanya, apakah saya sudah melakukan hak saya, kewajiban saya kepada ibu saya? Itu tidak bisa membeli setetes kemudian air susunya si ibu. Ada hal-hal yang ini yang harus kita pikirkan. Ada itu. Makanya kalau saya pribadi bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Artinya bisa dibicarakan itu tidak kemudian kita hanya bicara hukum. Karena ada hal-hal yang memang tidak bisa dipakai hukum. Ya, sebenarnya sah. Artinya anak nuntut ibu kalau itu haknya sah secara hukum. Dan itu memang kewajibannya. Dan idealnya seorang ibu harus bijak. Ibu yang ngerti, dia harus ngerti ini harta bukan hanya harta saya, tapi harta anak-anak saya. Itu idealnya seorang ibu. Tapi kita tidak bisa menuntut seorang untuk kemudian ideal. Ada hal-hal yang kemudian harus kita sadari bersama, kita maklumi. Nah, saya kira kalau menurut saya ini harus kita bicarakan dengan kekeluargaan. Artinya dengan kekeluargaan itu kita coba sampaikan ke ibu kita dan macam-macam. Sama ini yang sama, hampir semua seperti itu. Makanya ini terakhir ya dari saya. Usahakan dalam warisan itu setelah dibagi ada proses namanya proses saling ridho. Contoh ya. Sebelum diwaris itu kadang-kadang kan ada uangnya bapak yang belum dibagi digunakan untuk makan bersama. Bisa terjadi kan? Bisa terjadi. Itu kalau bicara fikih haram. Meskipun satu suapan. Contoh, ayah meninggal, ada rumah di situ, ada makanan-makanan. Secara fikih makanan itu makanan yang harus diwaris. Kok kita kemudian makan? Maka ada beberapa aspek-aspek yang kadang-kadang kita itu memakan bukan hak kita tanpa sengaja. Maka idealnya kalau saya sering menyampaikan idealnya dibicarakan kekeluargaan, dibagi, setelah dibagi ada namanya proses saling ridho. Andaikan selama sebelum dibagi ada yang kemudian kemakan saya, tolong diikhlaskan. Itu idealnya seperti itu. Kalau dari awal akadnya saya meninggal nih gitu. Udah mah pokoknya mama atur aja deh. Anak-anak semua bersepakat gitu Nggak bisa. Dibagi dulu, jelas dulu bagiannya berapa, baru setelah itu diserahkan. Tapi kalau unsur keridhoan tadi, unsur keridhoan itu setelah tahu. Saya tidak bisa meridhokan sesuatu yang saya nggak tahu milik saya berapa. Saya nggak bisa, hak saya berapa? Mana yang mau saya ridhokan? Gitu ya, Ustaz. Maka hak saya berapa dulu, saya meridhokan hak saya. Saya di keluarga saya adik itu kan 7. Saya adik 7. Setelah sudah diwaris, saya ngerti waris ya. Tapi karena yang meninggal bapak saya nggak akan mewariskan itu saya sendiri. Karena nanti subjektivitas saya tinggi. Maka saya panggil Ustadz. Jadi meskipun saya bisa ngitung sendiri, bahkan Ustadznya waktu ngitung sempat saya koreksi. Tapi karena ini yang meninggal saya adalah orang yang kemudian harus dihukumi, maka saya tidak berhak untuk menghukumi diri sendiri. Saya panggil Ustadz, tolong dihitungkan. Adik saya kumpulkan. Setelah adik saya kumpulkan, saya bilang, ada satu aset yang ini milik kalian bersama. Artinya kalau laku nanti kita bagi sesuai dengan warisan ini. Cuma ada beberapa aset ini saya minta ridhonya kalian untuk diserahkan ke saya, bukan untuk saya makan. Karena saya punya adik 7, ayah saya wafat. Adik saya ini yang kemudian akan saya nafkahi dari hasil ini. Kalau saya tidak minta ridho, saya dosa. Ada sawah yang saya garap, meskipun sawah itu saya berikan ke adik saya berdosa. Kenapa? Ini haknya orang banyak, kok dikasihkan ke orang 1? Paham ya? Adik saya 7, saya punya sawah. Ini kan sawah milik bersama. Lah kalau saya tidak minta ridhonya, berarti kalau saya pakai sawah itu meskipun tidak saya makan, karena saya ingin membiayai adik saya yang di sekolah, saya juga berdosa. Kenapa? Menggunakan hak orang bersama untuk 1 orang. Paham ya? Maka saya bilang sama adik saya, kamu mau nggak? Ridho nggak? Kalau nggak ridho, nggak apa-apa. Ya saya akan angkat tangan.
Tapi kalau kamu ridho, saya sebagai kakak tertua, saya nggak akan ngambil. Ya ini semuanya untuk adik saya. Cuma saya minta ridho, semua aset ini bagian kamu sudah tahu. Ini bagian kamu sekian. Ada aset, ini tanah yang kemudian kalau laku akan kita bagi secara warisan. Tapi selagi belum laku, saya minta ridho untuk diikhlaskan, untuk saya kelola dan hasilnya akan saya gunakan untuk maslahatan bersama. Oke? Jadi harus dihitung dulu ya. Itu. Wajib itu Ustaz Wajib itu. itu dulu. Kalau misalnya anak-anaknya nih, saya kayak papa saya meninggal misalnya. Iya. Ya udahlah, wis itu buat mama aja deh. Oke, anak-anaknya bersepakat nih. Nggak apa-apa. Tapi sebenarnya lebih enak dihitung dulu. Karena begini. Kalau apa kata mama saja deh, itu nanti selanjutnya bisa akan menjadi masalah. Contoh, jangan punya cucu, belum tentu cucu jenengan seperti jenengan. Paham ya? Tapi kalau bagiannya jelas, oh bagian saya bapak iki, bagiannya bapak tak kasihan ke mama. Nah itu lebih makanya kata ulama warisan itu tetap harus dihitung. Setelah dihitung mau bagaimanapun itu kemudian dibicarakan secara kekeluargaan bisa. Saya mau nanya, kalau terkait waras, itu menjadi syaratnya. Waras itu apa? Waras. Oh warasan? Enggak. Kemampuan untuk menghitung dan segala macam mempengaruhi Enggak. warisan nggak? Makanya tadi saya katakan warisan itu bukan subjektivitas, objektivitas. Anak dapat, kami Ya, anak dapat, misalnya dokter psikiater bilang dia ada tetap dapat. Karena itu nanti yang akan jadi biayanya dia. Oh, Paham ya? ya, yang gila ya. Iya, loh, orang gila itu kan kadang-kadang butuh hidup. Masa dia akan kita telantarkan? Iya sih. Itu hartanya dia. Maka yang saya katakan lagi warisan itu tidak ada kaitannya dengan cerdas, pintar atau lain sebagainya. Paham ya? Makanya saya tutup tadi itu pertanyaan yang tadi. Oke. Kita sebagai teman tidak bisa kemudian melihat orang yang kemudian pingin cepat-cepat dibagi warisan itu bukan berarti yang tabu, yang salah. Malah yang benar seperti itu. Yang benar wafat segera dibagi, selesai masalah. Saya enak keluarga itu kalau saya bicara begini, aturan tukaran di awal timbang tukaran di akhir. Kita bagi waris bengkerengan, tapi setelah itu selesai. Dibandingkan bapaknya masih terukun, cucunya yang kemudian mempermasalahkan. Makanya kalau warisan itu kalau bisa wafat selesai segera, selesai di awal. Sudah, masalah sudah tidak akan ada. Oke. Maksudnya buat kami teman-temannya tadi. Untuk tidak ngeledekin. Nah, Mas Andres. Iya. Ustaz gini, jadi sebetulnya wasiat itu kalau pemikiran saya mungkin pada umumnya itu wasiat itu surprise gitu kan. Wasiat itu yang diberikan. Iya, maksudnya kebanyakan itu wasiat itu dibuka itu setelah meninggal. Padahal sebaiknya wasiat itu diinformasikan dulu ke anak-anaknya ya Ustaz ya. Betul. Gitu ya. Betul, tapi tidak menjadi kewajiban. Oh. Artinya kalau saya wasiat, yang penting ada saksi itu wasiatnya saya dan wasiatnya sah, ya harus dilakukan. Kalau itu wasiatnya dengan ketentuan yang tadi, tidak lebih dari 1/3 dan bukan kepada ahli waris. Nah, wasiat itu harus ada yang dikasih wasiat. Tidak boleh wasiat itu cuma saya wasiat di hati saya atau di tulisan saya. Ya harus kemudian wasiat itu harus ada yang kemudian siapa yang menerima wasiat itu. Ada akadnya di awal. Tidak beserta tulisan kayak TV-TV gitu ya. Ustaz? Iya. Nah, betul. Kalau bisa ya, meskipun contoh ya, saya wasiat sebagai bukti wasiat saya tulis kepada siapa. Harus ada yang menerima wasiat itu, siapa yang menerima wasiat itu. Ustaz, kemudian gini, ada seorang suami punya 3 istri, ya. Setelah meninggal nggak ada wasiat. Nah masing-masing bersepakat, Ustaz, termasuk anak-anaknya masing-masing. Ya udah, aku dapat rumah yang aku tempatin. Jadi masing-masing menerima rumahnya masing-masing sebagai ininya. Itu gimana Ustaz? Misalnya, tanpa ada perhitungan dulu gitu. Makanya, Bisa diulang pertanyaan, siapa tahu nggak kedengaran. Iya. Ya, saya yang ulang aja nih. Jadi kalau tadi ada istri punya 3, satu istri satu tempat ya. Ya. Ini sifatnya rumah ini cuma ditempati atau diberikan. Kalau diberikan sudah clear ya. Masalahnya ini tidak diberikan, cuma fasilitas untuk istri. Maka idealnya tetap dihitung. Jadi rumahnya dihitung, setelah itu kemudian diikhlaskan. Wis
hitungannya jelas, dijelaskan. Istri ini tetap menempati ini, istri ini menempati ini, itu sudah boleh. Jadi intinya harus jelas di awal dulu. Jadi saya itu meridho itu adalah meridokan sesuatu yang saya dapat berapa. Bang ya, bukan meridokan pokok ridho. Ridho yang mana om sampean nggak tahu punya sampean yang mana. Oke. Jadi ridho itu adalah terhadap sesuatu yang menjadi milik saya dan saya tahu hak saya berapa. Dan itu terjadi kalau sudah dihitung. Jadi balik ke statusnya saat masih hidup ya, apakah ini memang dia ngasih, tapi kalau misalnya dia niat dalam hatinya ngasih nih, ya kan saya punya istri 3 nih, wes ini rumah buat kamu, nih anak kamu, tapi nggak keluar nih mulut, Tidak bisa. berarti Niatnya itu nggak bisa. berarti itu bukan jatuh, bukan hibah ya? Bukan. Niatnya tidak bisa. Kan kita nggak ada yang tahu siapa niatnya, orang nggak tahu. Jadi hibah itu adalah dilapatkan saya memberikan ke istri. Meskipun saya bilangnya ke istri. Cuma kalau saya bilang ke istri, maka istri harus bisa membuktikan bahwasanya itu memang hibahnya ke dia. Kalau memang yang lain tidak percaya pembuktiannya. Misalnya kalau wasiat sudah dibuat oleh si bapak udah meninggal, kemudian baru dibuka ketika rapat keluarga oleh si ibu. Ternyata si anak merasa tidak puas karena mungkin ada beberapa aset yang dia gunakan ternyata itu diwariskan kepada adiknya. Nah kalau ke adiknya nggak bisa. Ya. Berarti wasiat kepada ahli waris itu tidak bisa kalau ada yang nggak setuju. Saya ulang lagi, wasiat hanya berlaku kepada non waris. Kalau kepada ahli waris tidak berlaku kecuali yang lain sepakat. Gitu ya? Satu pertanyaan terakhir di chat nih Ustaz. Iya. Ustaz izin bertanya, adik laki-laki saya meninggal, ibu saya masih hidup. Apakah ahli waris adik saya yaitu anak-anaknya nanti mendapatkan warisan ketika ibu saya meninggal? Syukron kasiron. Ya. Itu nanti di perhitungan ya. Jadi ada anak punya ibu, anaknya laki-laki, punya anak laki-laki. Jadi adik laki-lakinya meninggal. Jadi anak bagaimana ya Ustaz? Dia itu dia 2 bersaudara lah. Itu saudaranya laki-laki perempuan. Laki-laki. Karena hukumnya beda. Oke. Jadi adik laki-laki saya meninggal, ibu Kakaknya saya laki-laki masih perempuan. hidup. Apakah ahli waris adik saya yaitu anaknya nanti nggak ada sih? Cewek apa cowok? Ini nggak tahu nih namanya Keira. Ini Cewek, itu kan cewek. Beda begini. Beda antara nanti punya saudaranya laki-laki dengan perempuan hukumnya beda. Contoh, Ahmad punya saudara Fatimah, Fatimah punya ibu Zainab. Ini Zainab punya anak Fatimah sama Umar gitu ya. Zainab punya anak Fatimah sama Umar. Umar meninggal. Umar punya anak laki-laki. Maka kalau si Zainab, mbahnya berarti kan, wafat, maka si cucu ini dapat warisan. Karena nanti anaknya Zainab, berarti Fatimah, itu dapatnya 2/3, masih ada sisa. Sisanya untuk cucu laki-laki dari anak laki-laki. Beda halnya kalau saudara laki-laki. Zainab punya anak Abu Bakar dan Umar. Kemudian Umar meninggal punya anak laki-laki. Maka Zainab ketika meninggal, anak laki-lakinya Umar tidak dapat warisan karena dihalangi oleh anak kandungnya Zainab, yaitu Abu Bakar. Paham ya? Nah, insya Allah ini akan lebih detail nanti di perhitungan. Kalau lebih detail di perhitungan. Mungkin jangan agak bingung karena memang teori dasarnya belum saya kasihkan. Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz. Harus ini titipan ini. Istri ini. Enggak berani deh. Kalau anak adopsi itu kan nggak dapat waris ya, Iya, tapi dia dihibahkan misalnya, boleh dapat dari hibah. boleh dapat dari hibah. Kemudian kalau anak itu meninggal, anak adopsi itu, nah itu hartanya kemana Ustaz? Ya hartanya ke ahli warisnya si anak adopsi. Kalau dia punya istri ya larinya ke istri. Bapak adopsi tidak bisa. Oke. Kalau belum punya anak Ustaz, belum menikah. Belum menikah. Ya dia punya ahli waris siapa? Dia masih punya ibu, masih punya saudara, masih punya paman. Nggak ketemu. Oh gitu. Iya harus gitu. Kalau nggak ketemu. Kalau nggak ketemu nanti kembalinya ke Baitul Mal. Oh, itu mau. Tidak punya ahli waris sama sekali ya, maka kembalinya ke Baitul Mal. Kalau orang tuanya masih ada, boleh ke orang tuanya lagi. Ke orang tua asli bukan orang tua adopsi. Oh gitu. Betul.
Karena anak adopsi tidak bisa mewarisi, begitu juga bapak yang mengadopsi tidak bisa mewarisi. Kecuali lewat jalur hibah. Oh, jadi kalau misalnya anak adopsi ini ada pemberian, kemudian dia meninggal tapi tidak punya siapa-siapa, nggak bisa juga balik ke yang Nggak memberi. bisa. Sesuatu yang diberikan nggak bisa diambil. Kakaknya nggak bisa ngapain? Apa? Kakaknya nggak bisa. Kalau kakak Kakak angkat. nggak bisa. Kakak kok kakak? ya, Ya kalau dia punya kakak, kakak kandungnya bisa. dia bisa. Oh. Jadi nggak boleh mama ya, ada A mengadopsi B, dikasih mobil, kecelakaan, nggak bisa dicabut karena ini sudah diberikan, maka itu haknya si B. Kalau dia B meninggal, maka statusnya mobil ini warisannya B. Maka kembali ke siapa warisannya B? Kembali ahli warisnya B siapa? Ikut garisnya B. Ahli warisnya B. Udah berpindah lah ya. Sudah berpindah. Kalau nggak ketemu, itu Dari Tulmah. Yakin kakak angkat nggak bisa? Jangan bisa. Jangankan kakak angkat, jangankan kakak angkat, orang tua angkatnya pun nggak bisa. Ustaz, waris itu melihat waktu didapatkannya asetnya nggak Ustaz? Contoh gini, Punya istri dua nih Ustaz. Yang satu ini lama nih nikahnya. Yang satu 1 bulan sebelum menikah, 1 bulan sebelum meninggal. Baginya sama atau mengikuti waktu didapatkannya? Nah ini berarti tidak mendengarkan kita tadi Ustaz ini Ustaz ya. Iya, tadi istri kan jatahnya tadi sudah 1/8. Jadi intinya warisan itu tidak melihat hartanya didapatkan dari apa. Yang penting itu harganya suami, istri yang baru pun dapat apa? Berapa sih? Allah 1/8. kebagian. 1/8. Saya kira sudah gitu. Karena sudah Mungkin masih banyak pertanyaan di benak para peserta kajian yang hadir secara online dan offline. Nanti kita akan adakan sesi selanjutnya ya Ustadz ya. Terkait perhitungan. Ya, terkait perhitungan. Dan mungkin Ustadz kita tutup dengan doa ya Ustadz ya. Oke, silakan Ustadz. Kita tutup dengan doa, semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang kemudian memiliki anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang kemudian bisa meneruskan kebaikan kita sampai akhir. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para peserta kajian titik balik. Jangan lupa ikutin terus dan juga follow IG titik balik ya. Di situ kamu bisa lihat setiap hari ada tips tentang agama Islam, juga bisa ada challenge. Biasanya ada kayak challenge gitu bagus-bagus ya. Jadi langsung follow aja IG titik balik dan jangan lupa juga ikutin kajiannya ya. Setiap 2 minggu sekali ya. Ya. 2 minggu sekali online dan 1 bulan sekali offline. Oke, kalau gitu kami semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.